Kita tes bahasa Ibraninya. Udah ini di live chat pembelanya banyak Bu Sofi ini. Wah, yang ini yang itu. Tapi disuruh naik nggak mau. Ya di blok aja. Nggak usah banyak ngomong. Iya, jadi kalian yang pengikut Jonathan Nandar aja nggak pernah bahas Quran. Kalau apa tentang Pak Lidara. Ya, nama asli Nabi kalian itu adalah Katem bin Abdul Allah. Makanya kalian kalau nggak bisa bahasa Arab ya agak susah, nggak usah belajar bahasa Ibrani dulu, belajar dulu bahasa Arab. Supaya dari buku-buku Arab kalian itu jangan orang Kristen Arab yang bukain, karena kami mendapatkan informasi ini dari kitab-kitab sejarah kalian sendiri, orang Kristen Arab yang bukain. Ya, kalian itu pelajari dulu nama Nabi. Yang pertama saya melihat guncangan yang cukup besar signifikan di Indonesia itu, ini Scott udah nggak ada ya? Oh, Scott udah nggak ada ya. Suaranya putus-putus Bu. Suaranya putus-putus Bu. Oke, lanjut Bu Sofi. Ya, bentar ganti ini dulu. Iya. Udah lebih jelas. Oke. Jelas, lanjut silakan. Iya, ini udah ganti yang lebih bagus. Jadi guncangan yang pertama di dunia apologetika internet ini saya lihat ya, shiftingnya itu mulai dari tahun 2019. Ketika pertama kali terbongkar bahwa ada begitu banyak versi Quran bahasa Arab. Itu saya rasa itu gelombang pertama. Karena selama ini mereka mengklaim bahwa hanya ada satu Quran di seluruh dunia. Turun dari langit, gedebuk pada malam nuzulul Quran, tidak berubah. Jadi itu mereka terlalu overclaim, terlalu berani. Ya, mereka mengatakan Quran ini bukti penjagaannya, kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya. Surat Al-Hijr yang dikatakan di situ, ya, adalah bahwa Quran ini tidak berubah sampai setitik komanya, satu lafaz-lafaznya pun. Bahkan saya mendengar orang Kristen yang jadi Muslim mengatakan sampai nada-nada suaranya pun tidak berubah. Ini klaim yang tidak sesuai fakta, teman-teman. Ya, dan orang Kristen tidak pernah mengklaim seperti itu. Kalau Anda menyebarkan agamamu Muslim, saya kasih tahu ya, begitu kamu membangun dasar agamamu dengan satu kebohongan dan kamu menyebarkannya dengan satu penipuan, itu tidak akan bertahan lama. Dan itu akan menjadi kehancuran atas dirimu sendiri. Ya, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kamu menabur kebohongan, kamu tidak mungkin menuai kebenaran. Nggak mungkin. Ya, itu sudah hukum yang Tuhan tetapkan. Ketika kamu membangun dasar Islam di atas kebohongan dan bukan di atas kejujuran, itu akan menjadi satu senjata yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan lihat, ini sudah mulai menggoncang Indonesia. Itu yang pertama, Pak. Itu tahun 2019, saya ingat sekali. Ya, dan itu gelombangnya pertama terjadi di dunia internasional dulu, ya, di Inggris, kemudian di Amerika, sampai ke Indonesia. Jadi tadinya muslim-muslim yang masuk di ruangan kita tuh mengklaim, wah ini Quran itu tidak berubah, Alkitab ada banyak versi terjemahan maksudnya. Ketika kita bongkar, makin kita bongkar, mereka tidak punya Quran asli ternyata, manuskripnya tuh nggak ada. Ya, jadi manuskrip yang mereka klaim, ya, ini adalah manuskrip versi Utsmani, karena tidak satu pun Quran versi Utsmani mereka punya. Tidak satu pun Quran yang utuh dari tahun pertama Hijriah, komplit tidak berubah, persis titik-titik komanya serta skill itu tidak ada, mereka tidak punya. Ya, ini jelas bertentangan dengan klaim. Dan ketika saya mempelajari Quran lebih dalam mengenai sahabat ahruf atau 7 ahruf, ya kan mengenai sahabat ahruf itu jelas bahwa Muhammad lupa akan Qurannya, sehingga terjadi perbedaan bacaan-bacaan di antara para sahabat. Dan Muhammad mengklaim Jibril memberikan dia dalam 7 ahruf. Ya, itu adalah klaim yang sepihak. Jadi pertama tadi Scott ada satu bahan yang bagus, akan saya bikin live khusus dengan Scott orang Indonesia. Kita ngambil dari J. Smith dan Sirah International, ya, bahwa Muhammad tidak pernah lupa bahwa kami jutaan muslim di seluruh dunia menghafal Quran sehingga tidak satu pun yang akan lupa. Ini nggak betul. Ya, bahkan kita sudah mengekspos ayat-ayat yang dimakan kambing, ya, ayat rajam dan menyusui dewasa. Kita sudah mengekspos kira-kira ada 70% dari jumlah surah itu yang hilang. Ya, yang sekarang ini tinggal 30%. Kita sudah mengekspos tidak ada satupun Quran manuskrip versi Utsmani. Yang mereka punya adalah versi hafalan Imam Hafs, ya, yang distandarkan 1924. Ini gelombang pertama saya lihat.
Ya, dan saya lihat kalangan cendekiawan sudah mulai mengakui ini, karena kalangan cendekiawan itu kan pakai otak kalau ngomong, ya beda dengan kaum kadrun. Mereka kalau ngomong pakai otak, dan mereka tahu bahwa perbedaan bacaan ini sudah ada pada waktu zaman awal perkembangan Islam. Saya sudah bikin videonya dan saya sudah tunjukkan. Gelombang kedua yang kita sapu sekarang adalah origin daripada Quran atau proto Quran namanya. Ya, kemarin debat dengan Hussein dan Solikin mengguncang. Dan saya lihat ini sudah menjadi bahan pembicaraan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. This is very good. Bahwa origin daripada Quran bukanlah berbahasa Arab. Ya, karena ada kata-kata asing total. Kita sudah mengklasifikasikan kira-kira 300 lebih kata-kata asing yang diserap di dalam Quran, dan bahkan ada kata-kata yang orang Arab sendiri nggak tahu artinya apa. Karena itu kosakata asing. Ya, ini membuktikan bahwa proto Quran atau the origin of Quran bukanlah bahasa Arab. Sehingga Quran sendiri berkali-kali mengkonfirmasi ini diturunkan dalam bahasa Arab, ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena aslinya bukan bahasa Arab. Ya, dan ketika orang Arab mendengarnya, mereka tahu ini bukan bahasa Arab. Kita tahu itu adalah bahasa Aramaik, ya mungkin sedikit campuran. Kemudian ini saya rasa gelombang ketiga, di mana Pak Lidara juga kemarin sudah mengungkapkan bahwa ada beberapa surah yang ditulis oleh orang Yahudi. Betul ya Pak Lidara? Iya, betul. Dan saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang masif, karena itu sesuai dengan sejarah yang kita baca mengenai saya sudah membukakan kemarin dari Abdul Masih Al-Kindi dan dari Yohanes Damaski, bahwa memang Muhammad itu bertemu dengan beberapa orang Yahudi. Dan dari sumber Islam sendiri, kita tahu bahwa Muhammad menerima kitab-kitab berbahasa Ibrani dan Aramaik, dan dia menyuruh Said bin Thabit untuk menerjemahkan kitab-kitab tersebut dan menyuruh Said bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Ini gelombang kedua. Gelombang ketiga maksud saya. Dan kita sapu lagi dengan bukti-bukti bahwa beberapa ayat-ayat yang kemarin Hussein sudah, nanti saya kasih ringkasannya ya, 14 atau 19 ya, itu merupakan puisi, yaitu kumpulan puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran Anda. Ya, jadi inilah yang membuat mereka ketar-ketir. Ya, inilah membuat Sofiatul very very dangerous. Ya, ingat, saya mendapatkan visi dan kita mendapatkan visi nggak sampai 5 tahun. Indonesia 70%. Ya, saya juga menerima yang kalian sebarkan, nomor-nomor telepon yang kalian sebarkan. Beberapa memang kadrun masuk, tapi beberapa saya lihat positif dari orang Muslim. Dia mengatakan, Bu Sofiatul, Anda bukan penista. Pertanyaan Anda, ini Muslim ya, dia ngomong saya seorang Muslim. Saya terima beberapa WA. Saya seorang Muslim, dan apa yang Bu Sofiatul katakan ini mewakili apa yang saya rasakan. Cuman saya nggak boleh tanya sama ustadz saya, Bu. Dia bilang begitu. Tetapi apa yang Ibu sampaikan itu benar. Ya, dan ini membuat sesuatu yang baik, karena saya percaya firman Tuhan Roma 8:28 ya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, apapun yang kalian rencanakan, apapun yang kalian buat jahat, itu akan kembali untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan saya melihat satu gelombang dan gerakan yang luar biasa atas Islam di Indonesia, dan itu akan menyapu. Ya, dari mulai Aceh sampai Papua. You just wait. Ya, Anda lihat saja. Ya, karena apa yang kita sajikan itu berupa data-data yang bisa dipercaya dan Anda boleh mengecek sendiri. Nanti di dalam video selanjutnya saya akan membuat video tentang Maryam yang tertukar yang kemarin sempat terhambat karena saya masih menyelidiki silsilah Maryam menurut Alkitab dan menurut sumber Kristen ya. Tetapi bahwa bukti-bukti indikasi yang sangat kuat bahwa Isa Al-Masih disalibkan pada zaman Musa, Isa Al-Masih itu hidup pada zaman Musa. Ya, itu indikasi yang sangat kuat di dalam Quran bahwa Quran ini salah sejarah, dan Anda Muslim, Anda harus bisa menerima fakta, kenyataan bahwa Quran memang bukan kitab sejarah. Ya, Quran bukan kitab sejarah, tapi merupakan kitab puisi. Ya, merupakan kumpulan puisi dan merupakan satu saya nggak tahu ya Anda memandangnya sebagai apa. Mungkin kalau syair mungkin ada hikmahnya juga ya. Kalau kitab dongeng itu kan ada hikmahnya ya kan. Misalnya dongeng, kancil, nyolong timun itu nggak benar-benar terjadi sih kisahnya. Tapi dari situ kita bisa mengambil hikmatnya. Mungkin itu yang kalian mau. Tetapi bahwa itu tidak bisa disejajarkan dengan kitab yang berisi fakta sejarah seperti Alkitab. Ya, Alkitab itu mempunyai dukungan faktor sejarah yang sangat kuat. Kita mempunyai 25.000 penemuan arkeologi. 25.000 bukan main-main. 25.000 penemuan arkeologi berupa inskripsi ya, baik dari tanah liat, dari batu dan sebagainya, dari manuskrip dan sebagainya. Semua nama tempat, nama-nama yang disebutkan di dalam Alkitab itu merupakan tokoh sejarah
dan hidup di dalam dimensi ruang dan waktu dan tidak pernah salah sejarah seperti Quranmu. Ya, nah Anda harus live with that fact. Anda harus hidup dengan kenyataan bahwa Anda tidak punya manuskrip Quran asli zaman Utsman yang Anda gembar-gemborkan. Anda mempunyai banyak sekali versi Quran Arabik, total ada 37 yang sudah kita temukan. Ya, klaim Anda mengatakan Quran tidak berubah, titik komanya sama sampai selafaz-lafaznya itu tidaklah benar. Yang ketiga, Anda harus hidup dengan fakta bahwa semua yang diceritakan di dalam Quran itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ya, saya rasa itu Pak Lidara.